Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran kami yang akan membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Saya, Saskia Putri Anini, dengan NIM 02011 38 2328 457 dan keempat teman saya yang lainnya, Sama saya Liza dengan NIM 020 11 38 23 483. Saya Ananda Putri Alisa dengan NIM 020 11 38 23 28 373. Nama saya Anissa Dharma Bangsa dengan NIM 02011 3823 2843. Saya Inaya Sabita Zahra, NIM 020 11 283 28307. Mari kita simak video kami kali ini yuk. Kita mulai dengan pemahaman dasar mengenai hukum tata negara. Untuk itu, mari kita dengarkan dari teman saya Siti Nurhaliza tentang definisi dan ruang lingkup hukum tata negara. Terima kasih Saskia. Asas negara hukum itu menekankan bahwa negara harus berdasar pada hukum, bukan pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Hal ini termasuk perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan jaminan keadilan bagi semua warga negara. Untuk memahami lebih jauh materi ini, mari kita bahas beberapa asas hukum tata negara. Asas-asas ini merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Asas pertama yang akan kita bahas adalah asas kedaulatan rakyat. Untuk itu, Alrisa akan menjelaskannya lebih lanjut. Oke, selanjutnya adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat adalah asas yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem negara demokrasi, asas ini mengedepankan bahwa rakyatlah yang berhak menentukan siapa yang akan memimpin dan bagaimana pemerintahan dijalankan. Hal ini tercermin dalam pemilihan umum, di mana rakyat akan memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan. Bagus sekali kan penjelasan dari Alrisa. Asas yang kedua adalah asas negara hukum. Asas ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintahan didasarkan pada hukum. Untuk lebih jelasnya, Anissa akan menjelaskannya. Terima kasih Saskia. Asas negara hukum itu menekankan bahwa negara harus berdasar pada hukum, bukan pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada undang-undang. Ini termasuk perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan jaminan akan keadilan bagi semua warga negara. Baiklah, lalu kita juga punya asas pembagian kekuasaan. Asas ini mengatur bagaimana kekuasaan di dalam negara dibagi ke dalam beberapa lembaga. Penjelasan lebih lanjutnya akan diberikan kepada Inaya. Pada asas pembagian kekuasaan ini, yaitu asas yang mengatur pembagian kekuasaan negara menjadi 3 bagian utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Legislatif bertugas membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif berperan sebagai pengawas dalam penegakan hukum. Penjelasannya sangat informatif sekali dari Inaya. Sebagai kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa hukum tata negara sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam penyelenggaraan suatu negara. Asas-asas seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, pembagian kekuasaan memastikan bahwa pemerintahan dalam suatu negara itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan konstitusi. Betul sekali. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga penjelasan tentang asas-asas hukum tata negara ini bisa membantu kalian memahami materi lebih baik. Sangat menarik kan video pembelajaran kami? Sampai jumpa di video pembelajaran kami berikutnya ya. Terima kasih dan tetap semangat belajar.